Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Mukri Sidki, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah syariah. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sophia Saleh dari Akuntansi Reguler A dengan NPM 2511040018. Nah, pada mereview materi kembali ini ada 3 topik pembahasan atau pembahasan besar yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama definisi syariah dan perkembangannya serta sumber hukum Islam. Nah, lanjut ke pembahasan pertama atau topik yang pertama, yaitu definisi syariah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu paham dulu apa sebenarnya syariah itu. Nah, syariah punya 3 sisi pengertian yang masing-masing melengkapi satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada secara bahasa. Syariah berasal dari kata asy-syariah yang artinya jalan atau jalanan. Orang yang membuat jalan disebut membuat syariah. Jadi kalau misalkan dimaknai secara sederhana, syariah itu seperti jalur yang sudah dibuat supaya kita tidak nyasar dalam bentuk menjalani hidup, bukan untuk mengekang, tapi justru untuk mempermudah dan memberi arah yang jelas. Nah, secara istilah syariah disebut sebagai wadakun, yaitu peraturan Tuhan yang diperuntukkan khusus bagi orang yang berakal sehat. Nah, tujuannya agar manusia bisa meraih kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Bukan hanya salah satu, tapi keduanya sekaligus. Ini tuh penting teman-teman, karena syariat tidak hanya mengurus urusan akhirat saja, tapi juga mengatur bagaimana kita hidup dengan baik di dunia ini. Nah, secara definisi, syariah adalah sistem hukum sekaligus jalan hidup yang bersumber dari Al-Quran. Ini bukan sekadar kumpulan larangan yang kaku, tapi panduan lengkap yang mengatur cara kita berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, bahkan dengan diri kita sendiri. Nah, lalu juga dari sini muncul nih pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan. Mau hidup dengan aturan atau hidup tanpa aturan, alias bebas mau kita mau hidup bagaimana. Nah, kalau kita hidup dengan aturan syariah, kita punya pegangan yang jelas, tahu mana yang boleh dan tahu mana yang tidak, dan tahu alasannya kenapa. Nah, jadi kita bayangkan saja jika kita berkendara di jalan raya, atau di jalan raya kan ada rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman. Itu bukan untuk mengekang kebebasan kita, tapi justru supaya semua orang bisa sampai dengan tujuan yang selamat. Lalu juga ada larangan riba misalnya, bukan karena Islam mau bikin kita susah untuk berbisnis, tapi karena riba terbukti merusak ekonomi, menindas yang lemah, dan menciptakan ketimpangan yang tidak adil. Nah, sebaliknya kalau kita hidup tanpa aturan, semuanya terserah kita sendiri. Kelihatannya sih enak ya dan bebas di awal-awal. Tapi bayangkan jika sebuah kantor yang tidak mempunyai aturan sama sekali, tidak ada jam masuk, tidak ada prosedur, tidak ada tanggung jawab yang jelas, dan semua ini lama-lama akan berantakan. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan lah, dan semua orang akan dirugikan. Nah, hidup tanpa syariah kurang lebih seperti itu, bebas di permukaan tapi kacau dan tidak terarah di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita memahami apa itu syariah, sekarang kita lihat bagaimana syariah itu berkembang dari masa ke masa. Syariat sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam dan berkembang melalui para nabi setelahnya hingga mencapai kesempurnaan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti puasa dan haji ke Ka'bah bahkan sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sayangnya di zaman jahiliyah pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari ajaran aslinya. Nah, contoh nyatanya ini ada di aturan di Ka'bah. Sudah rusak parah, hanya bangsawan yang boleh memakai kain saat beribadah di sana. Nah, sementara orang-orang biasa ini tidak boleh. Dan ini sangat jelas bertentangan dengan nilai kesetaraan yang diajarkan syariat. Dan disinilah Nabi Muhammad SAW hadir untuk meluruskan dan menyempurnakan kembali ajaran yang sudah menyimpang itu. Nah, yang lalu ke pembahasan pertama atau bagian ya teman-teman, yaitu syariat sebelum kita. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal atau yang tadi saya sudah jelaskan, seperti ibadah puasa dan haji ke Ka'bah bahkan sudah diperhatikan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perlu dipahami adalah bahwa inti dari syariat itu tidak pernah berubah sejak Nabi Adam sampai sekarang,
Inti itu adalah tauhid, menyembah Allah yang satu secara mutlak, tanpa ada sekutu ataupun tandingan. Nah, yang berubah dari zaman ke zaman hanya bentuk penyesuaiannya saja, bukan ajarannya ya teman-teman. Jadi jangan salah tangkap ataupun salah mengira. Nah, syariat ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan manusia di tiap zamannya. Persis seperti obat yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasien, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa syariat bukan hal yang baru yang tiba-tiba muncul, melainkan ajaran yang sudah mengalir panjang sejak awal penciptaannya manusia. Sayangnya di zaman sekarang selalu saja ada orang yang keras kepala dan menolak untuk memahami kebenaran ini. Meski sudah dijelaskan berkali-kali, mereka tetap bersikukuh dengan pandangan dan kebiasaan lama yang sudah jelas keliru. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebenarnya ini bukan pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya, tetapi masih berkaitan dengan syariat ya teman-teman. Syariat dan perkembangannya. Nah, istilah syariat di zaman sekarang. Nah, di era modern ini, istilah syariat memiliki dua makna yang berbeda yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan perdebatan yang tidak perlu. Makna yang pertama adalah syariat merujuk pada ajaran Islam atau ajaran agama itu sendiri yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya mutlak, suci dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Yang masuk dalam kategori ini adalah kewajiban-kewajiban pokok atau kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, seperti sholat, puasa, zakat, dan larangan-larangan yang sudah jelas dilarang oleh Al-Quran maupun hadis. Nah, makna kedua ini yaitu syariat sering disamakan dengan fikih, yaitu pemahaman dan penafsiran manusia terhadap ajaran Islam serta relatif dan dinamisnya, karena dipengaruhi oleh cara pandang, kondisi sosial, dan metode ijtihad masing-masing ulama. Wajar kalau ulama satu dengan ulama lain bisa berbeda pendapat dalam hal fikih. Nah, masalah besar ini muncul ketika seseorang menganggap pendapat fikih atau ilmu fikih ini sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Contohnya soal hukum musik atau soal tata cara ibadah tertentu yang ulama masih berbeda pendapat. Kalau kita langsung memvonisnya orang lain salah atau sesat hanya karena berbeda mazhab, itu justru tanda kita belum paham bedanya syariat yang mutlak fikih dengan fikih yang relatif. Nah, memahami perbedaan antara keduanya bisa membuat kita jauh lebih bijak, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan lebih toleran dalam kehidupan beragama sehari-hari. Masih dengan pokok pembahasan yang sama, yaitu syariah dan perkembangannya. Cuman sekarang kita sedikit bergeser nih pembahasannya, yaitu konsep kebahagiaan dalam syariah. Nah, konsep kebahagiaan dalam syariah, salah satu ajaran yang penting dalam syariah adalah membedakan antara kebahagiaan yang menurut ukuran manusia dan kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak selalu sama, dan nilai yang sering membuat orang keliru. Kebahagiaan yang terasa manusiawi seperti punya jabatan, banyak uang, punya jabatan tinggi, atau hidup bebas tanpa aturan bisa dengan mudah berubah menjadi kesengsaraan kalau tidak punya landasan aturan dari Allah. Contohnya seseorang yang kaya dari hasil korupsi, nah secara kasat mata dia terlihat bahagia dan punya segalanya, tapi kebahagiaan itu suatu saat itu akan rapuh karena bisa saja dia di dunia itu akan terkenal lewat jeratan hukum dan pastinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu bukankah bahagia sejati, itu kebahagiaan semu. Nah, ada dua tipe orang yang paling susah dinasihati dalam hal ini. Yang pertama, orang yang sudah merasa sukses karena mereka merasa tidak perlu lagi nih belajar atau menerima masukan karena dia itu merasa semua yang dia lakukan itu sudah benar. Nah, keduanya orang yang sedang jatuh cinta atau bucin. Nah, perasaan yang menggebu-gebu ini sering sekali menutup akal sehat, sehingga sesuatu yang jelas-jelas salah pun bisa terasa benar. Keduanya sama-sama butuh syariat sebagai penengah antara perasaan dan kebenarannya. Karena itu syariah hadir bukan untuk melarang kita bahagia teman-teman, tapi justru untuk memastikan kebahagiaan yang kita kejar ini nyata dan tidak berujung penyesalan.
memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu sumber hukum Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu sumber hukum Islam, mari kita bahas mengenai urgensi. Nah, urgensi ini berarti seberapa penting sesuatu itu perlu dipelajari. Mempelajari hukum Islam itu hukumnya fardu dan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fardu ain, yang berarti wajib dilakukan oleh setiap individu muslim seperti sholat dan puasa, dan tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Nah, yang kedua ini fardu kifayah, yang berarti cukup dilakukan oleh sebagian umat saja seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur kewajiban bagi orang lain. Nah, sebagai contoh nyata penerapannya yaitu ada kewajiban zakat yang bersumber langsung dari Al-Quran, tata cara sholat yang detail seperti jumlah rakaat dan bacaan yang dijelaskan lewat hadis Nabi, dan juga hukum-hukum hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi seperti penggunaan media sosial, hukum kripto, atau transaksi digital diselesaikan melalui ijtihad ulama yang tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu ada konsep balik nih. Nah, balik berarti sudah mencapai kedewasaan secara fisik dan juga biologis, dan ini menjadi syarat seseorang dikenai beban hukum Islam atau yang disebut taklif. Penting diketahui bahwa ada dua syarat yang tidak selalu datang bersamaan, yaitu balik dan juga akil. Nah, balik ini ditandai pencapaian biologis tertentu, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan akal itu berarti sudah berakal, yang mampu berpikir secara matang dan juga bertanggung jawab penuh atas ibadah serta perbuatannya. Contohnya seperti ini sederhananya ya, ada anak usia 13 tahun yang sudah mengalami tanda balik secara biologis, tetapi secara pemikiran dan emosi masih belum matang. Secara hukum Islam ia sudah mukallaf, tapi itulah kenapa Islam sangat menekankan pendidikan agama sejak dini, supaya saat tanda balik itu sudah datang, seseorang sudah siap menanggung tanggung jawabnya sendiri. Ketika seseorang sudah balik, ia resmi menanggung beban hukumnya sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua atau orang lain dalam hal pertanggungjawaban ibadah. Selanjutnya itu ada 5 dasar hukum Islam, dan saya akan memberikan contohnya itu berdasarkan makanan ya teman-teman, yang boleh dimakan atau yang tidak. Jadi dalam Islam semua perbuatan memiliki hukum yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu wajib, berarti harus dilaksanakan atau dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Contohnya makan saat kondisi darurat untuk mempertahankan hidup. Membiarkan diri sendiri mati kelaparan itu kayak berdosa karena menelantarkan diri sendiri, apalagi yang punya asam lambung, teman-teman. Yang kedua itu sunnah, yang berarti dianjurkan dan mendapatkan pahala jika dilakukan, tapi tidak berdosa juga kalau tidak dilakukan. Nah, contohnya dia makan kurma saat berbuka puasa, minum madu, atau membaca bismillah sebelum makan. Lalu ada mubah, yang berarti boleh dilakukan atau tidak, dan tidak ada pahala maupun dosa, jadi terserah kita gitu. Contohnya itu makan halal pada umumnya seperti nasi, ayam, sayur, dan buah, bebas dimakan kapanpun tanpa konsekuensi hukum. Nah, yang keempat itu ada makruh nih, yang berarti sebaiknya dihindari karena tidak disukai Allah, jadi meskipun tidak sampai berdosa. Jadi contohnya misalkan kita makan bawang mentah atau petai atau jengkol ya sebelum sholat ke masjid, tidak haram, tapi baunya bisa mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Dan juga yang terakhir haram. Kalau ini sudah jelas ya teman-teman, yang berarti dilarang keras dan berdosa jika dilakukan, seperti contohnya memakan babi, bangkai, darah, atau minuman-minuman keras. Nah, masuklah kita kepada pembahasan apa sih itu sumber hukum. Nah, sumber hukum Islam adalah dasar rujukan utama yang digunakan untuk menetapkan hukum baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Nah, ibadah itu mencakup hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji bila mampu. Dan muamalah itu mencakup hubungan manusia dengan sesama seperti jual beli, pinjam meminjam, pernikahan, dan hutang piutang. Tanpa sumber hukum yang jelas, hukum menjadi subjektif. Artinya setiap orang bisa memutuskan sendiri berdasarkan seleranya masing-masing. Contohnya, kalau tidak ada sumber hukum yang disepakati, orang-orang bisa saja bilang kayak, menurut saya riba itu tidak apa-apa loh, atau menurut saya tidak perlu sholat 5 waktu loh, dan tidak ada yang bisa meluruskan karena tidak ada pegangan yang sama. Ini berbahaya karena bisa memunculkan ketidakadilan dan perpecahan yang besar.
Nah, sumber hukum Islam ini terbagi menjadi dua kelompok besar nih teman-teman. Yang pertama adalah al-muttafaq alaihi, yaitu sumber utama atau sumber primer, yaitu sumber yang disepakati oleh semua ulama dan wajib dirujuk. Terdiri dari 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kedua itu ada al-muktalafi atau sumber sekunder yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Biasanya dipakai ketika tidak ditemukan jawaban yang jelas di sumber primer. Nah, kita akan membahas detail, sebenarnya tidak terlalu detail ya teman-teman, tentang berbagai macam sumber hukum utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi pembahasan tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Kedudukannya paling tinggi di antara semua sumber hukum dan tidak bisa digantikan oleh sumber hukum manapun. Isinya mencakup perintah seperti sholat, zakat, larangan seperti riba dan zina, seperti prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti keimanan, akhlak, keadilan, dan tata cara kehidupan sosial. Nah, Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk sekaligus pembeda antara yang benar dan juga yang salah, serta menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Jika hukum suatu hal yang sudah jelas disebutkan di Al-Quran, itulah pedomannya dan tidak perlu mencari kemana-mana atau ke sumber lain gitu. Namun jika masih bersifat umum atau tidak rinci, penjelasannya dilengkapi melalui hadis. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, mencakup 3 hal: perkataan beliau, qauliyah, perbuatan beliau, fi'liyah, dan ketetapan atau persetujuan beliau terhadap sesuatu perbuatan sahabatnya, itu takririyah. Nah, sunnah terbagi menjadi 2 jenis. Sunnah khusus yang hanya berlaku bagi Rasulullah SAW, seperti menikah lebih dari 4 istri, dan sunnah umum yang berlaku untuk seluruh umat Islam, seperti cara berpakaian, cara makan, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sumber dari sunnah itu tersendiri, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada tradisi atau kebiasaan budaya yang merupakan bagian dari syariat wajib. Nah, ini seperti contohnya itu adalah memakai sorban ataupun pakaian. Lalu juga ada selera Nabi yang bukan kewajiban agama seperti makanan favorit beliau, dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah atau larangan yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Nah, contohnya sederhananya adalah Nabi suka makan dengan 3 jari dan tidak suka makan sambil bersandar, itu sunnah, tapi bukan kewajiban. Berbeda dengan cara beliau sholat yang merupakan wahyu dan wajib yang kita ikuti. Mungkin cukup sekian video tentang mereview materi atau mereview kembali materi ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam reviewnya atau kesalahan kata jika di reviewan ini seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.